Kirain kalau main ke puncak itu cuman bisa lihat pegunungan dan perkebunan, tapi ternyata di puncak itu ada telaga yang juga menawarkan beberapa fasilitas rekreasi dan juga menyediakan tempat glamping. Kalian udah tahu belum nih? Selamat pagi teman jalan. Pagi ini aku lagi perjalanan ke puncak karena mau staycation sekalian main. Tapi sampai sekarang masih belum tahu sih mau main kemana karena masih bingung dan belum fix nih rencananya mau gimana. Perjalanan menuju puncak kali ini aku masuk dari pintu tol Pondok Aren, lalu ambil arah Serpong Cinere lanjut ke Jagorawi. Jadi nanti masuknya itu sudah di dekat area Sentul. Jadi ini tuh nggak lewat Jor dan ternyata aksesnya lebih enak kalau dari area Tangerang. Sekarang jam setengah 6 pagi dan seperti yang kita lihat di kamera ya, langitnya itu mendung dan berkabut. Semoga hari ini nggak hujan jadi bisa maksimal main-mainnya. Sekarang sudah jam 9 pagi dan aku udah di puncak bagian atas lagi mau turun. Jadi tadi tuh sampai daerah Taman Safari jam 7 pagi, terus mau cari sarapan, cuman emang belum banyak yang buka. Akhirnya kita makan dulu di Bumi Aki Heritage yang bagian agak atas. Tempat staycationnya tuh sebenarnya dekat Taman Safari dan kita tahu ya kalau area puncak itu kalau weekend kan suka buka tutup untuk one way. Jadi emang cari area main itu yang agak atas supaya nanti pas one way turun udah enak tuh aksesnya, tinggal ikutin jalur turun. Jadi pas berangkat ke sini tuh aku masih bingung mau kemana untuk habisin waktu dari pagi sampai jam check-in karena destinasi yang awalnya aku pengen buat main-main tuh posisinya malah ada di bawah semua. Jadi tadi pas makan sambil browsing-browsing nemu tempat namanya Telaga Saat. Jadi ini lagi menuju ke sana. Kalau dari maps ini tuh sekarang kita langsung disuruh belok ke kanan. Cuman aku agak bingung juga ya karena kok masuknya itu malah ke area Puncak Tawa Park di Estate Ciliwung. Tapi kalau dari mapsnya tuh arahnya udah benar dan kita masih disuruh ambil ke jalan yang arah atas itu. Karena nggak tahu arahnya jadi kita ikutin map aja. Estimasinya dari Bumi Aki Heritage ke Telaga Saat itu kurang lebih 15 menit. Jadi emang jaraknya itu nggak terlalu jauh dan enaknya itu sama-sama jalan ke arah turun ya. Jadi emang udah sejalur. Setelah ambil jalan naik tadi, kita di sini ada loket tiket. Jadi kita akan beli dulu tiketnya di sini ya. Ternyata di sini itu ada dua telaga, ada Telaga Saat dan Telaga Warna. Jadi kalau misalkan Telaga Warna itu arahnya ke kanan, kalau Telaga Saat itu arahnya ke kiri. Tapi tadi aku nanya banyak katanya lebih bagus Telaga Saat karena areanya lebih luas. Di loket bagian tadi, kita itu dikenakan 25.000 per orang. Dan untuk anak-anak di bawah 10 tahun masih free. Plus ada tambahan biaya parkir mobil 10.000. Jadi tadi kena totalnya 60.000 dan kita dapat tiket itu seperti ini. Tiket ini nanti bisa kita tukarkan minuman di area resto yang ada di Telaga Saat. Terus nanti pas sampai Telaga Saat itu ada loket dan kita harus bayar lagi 10.000 per orang. Jadi tadi infonya Mbak yang di loket depan itu kayak gitu. Nah, kenapa kok biayanya double-double ya? Jadi ternyata kalau di bagian depan tadi tuh tiket masuk perkebunan karena ini memang kita melewati area perkebunan teh. Dan kalau tiket yang nanti di telaga itu memang tiket masuk area telaga. Jadi emang ini tuh pengelolanya juga beda gitu loh. Jalanan menuju ke Telaga Saat ini tuh berbatu banget dan goyang banget. Jadi emang harus pelan-pelan jalannya supaya lebih santai. Sebenarnya kalau jalannya dibuat lebih halus itu akan lebih enak juga sih ya buat melewatinya. Kalau misalkan kita nggak mau bawa kendaraan pribadi, itu kita juga bisa naik warawiri yang tadi ada di depan. Tapi itu nambah biaya lagi sekitar 25.000 per orang. Cuman aku nggak tahu ya kalau anak-anak itu free apa nggak tadi soalnya nggak sempet nanya. Nah ini tuh trek jalur perjalanannya. Jadi kalau tadi estimasi maps dari Bumi Aki Heritage ke Telaga Saat itu kan 15 menit ya. Tapi sebenarnya kalau perjalanannya untuk sampai ke loket tiket tadi tuh nggak lama sih, cuman sekitar 5 menit. Jadi mungkin kayaknya lamanya tuh lebih ke waktu dari area loket sampai ke Telaga Saatnya. Soalnya memang jalurnya itu kayak gini jadi harus pelan-pelan. Tapi seru juga sih lewat jalan kayak gini ya.
Di sepanjang perjalanan menuju ke Telaga Saat itu kita bisa lihat perkebunan teh yang luas banget. Dan kalau pas lewat sini tuh lebih enak matiin AC dan turunin kaca mobil supaya bisa menghirup udara alami yang pastinya seger banget. Yang pasti lewat sini itu kita tinggal ikutin arahnya aja dan nggak perlu bingung karena di sini tuh ada beberapa penunjuk arah. Jadi nanti kita bisa tahu kita harus ambil ke arah mana. Dan dari informasi petunjuk jalan ini kita juga tahu kalau ternyata di sini tuh nggak cuma ada danau tapi ada juga camp, glamping dan juga pabrik teh. Jadi sebenarnya di sini itu aktivitinya banyak ya. Kayak tadi kita lihat di depan mobil aku kan tadi ada mobil yang bawa sepeda. Kayaknya itu tuh orang-orang yang pada mau sepedaan naik ke arah perkebunan bagian atas. Jadi kalau tadi aku browsing tuh ada banyak activity yang bisa dilakukan di sini. Ada off-road, terus bisa trekking juga katanya. Cuman tadi aku nggak tanya-tanya, jadi kalian bisa sambil googling kalau misalkan mau tahu informasinya lebih lanjut. Ini tuh arah jalannya kita kayaknya emang kita dibawa naik untuk lewatin ke perkebunan, jadi ikutin jalanan naiknya, terus nanti kita harus turun lagi untuk menuju ke area Telaga Saatnya. Soalnya kalau kita lihat ini kan kita udah posisinya tuh udah tinggi banget ya. Makin ke atas jalanannya pun juga makin kecil dan ini kalau dilihat serem juga ya, soalnya untuk di jalur ini tuh cuman muat satu mobil dan kirinya tuh langsung kayak gini nih. Dari atas sini kita juga bisa lihat bangunan yang atapnya putih. Itu kayaknya lokasi glampingnya ya. Dan sekarang kita sudah mulai diarahkan turun. Di bagian bawah ini juga ada penunjuk arah lagi. Jadi ada The Ciliwung Adventure Camp. Nah, di sini tuh ada 3 cabang. Kalau ke kanan itu arah keluar, kalau misalkan lurus terus ke kiri itu ke arah camp. Dan kalau langsung ke kiri itu adalah arah ke Telaga Saat dan juga pabrik teh. Di sini tuh kayak lagi ada pembangunan yang masih jalan ya. Nanti aku coba nanya mas-mas yang di depan deh, ini dibangun untuk apa. Nah, informasi dari mas yang jaga tadi, area ini tuh nantinya akan dibangun galeri. Jadi nanti di situ akan lebih lengkap lagi karena akan ada galerinya. Setelah kurang lebih 10 menit menyusuri jalan berbatu dan naik turun arah perkebunan, sampailah kita karena di sini kita udah bisa lihat tulisan Telaga Saat dan kita sekarang akan langsung ke area parkirnya. Karena masih pagi, jadi area parkirnya itu masih banyak yang kosong. Dan karena udah haus, jadi sekarang kita akan langsung menuju ke restonya aja buat tuker minuman dari tiket yang udah kita beli waktu di pintu yang paling depan tadi. Di resto ini tuh juga menawarkan beberapa menu makanan ya, jadi kita bisa lihat dari yang terpampang di sepanjang jalan menuju ke resto. Setiap tiket masuk kita bisa tukar dengan 1 gelas lemon tea. Nah, ini restonya kurang lebih kayak gini ya, area restonya untuk di Tea Estate The Ciliwung.
Sekarang kita akan lanjut jalan lagi. Talaga Saat, Kabupaten Bogor Sport and Tourism. Sekarang kita langsung menuju ke loket untuk beli tiketnya dulu. Di loket tadi seperti yang disampaikan di awal, harga tiketnya itu 10.000 per orang dan masih free untuk anak di bawah 7 tahun. Nah, tiketnya itu bentuknya kayak gini. Jadi tiket di sini maupun tiket di bagian depan itu sama-sama resmi ya. Sekarang kita akan mulai jalan untuk menyusuri area Telaga Saat. Di sini tuh untuk jalan kaki sudah ada treknya dan banyak juga gazebo yang bisa kita pakai untuk duduk-duduk, menikmati waktu dan suasana. View-nya itu kayak gini kalau dari gazebo. Cantik banget ya, dan udaranya di sini tuh seger banget loh. Sayangnya di sini suasananya adem agak mendung, jadi langitnya itu nggak terlalu kelihatan jelas. Ada juga fasilitas ayunan yang bisa dipakai untuk orang dewasa maupun anak-anak. Tapi kalau misalkan anak-anak yang pakai, pastikan untuk tetap diawasi ya, supaya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Selesai main ayunan, lanjut jalan lagi dan ketemu ayunan lagi. Jadi ternyata di sini tuh ayunannya nggak cuma ada satu. Trek jalan kakinya itu sudah disiapkan dan rapi, jadi enak buat jalan. Di sini juga udah mulai kelihatan titik-titik campingnya yang ada di ujung sana tuh. Terus di dalam area Telaga Saat ini kita juga bisa sewa perahu kano. Biayanya itu 100.000 per 2 orang atau 150.000 untuk maksimal 6 orang. Tapi memang aku nggak sewa karena capek juga ya kalau harus dayung sendiri. Di dalam area Telaga Saat juga ada fasilitas toilet dan musola. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini terus udah deket jamnya untuk beribadah, tenang aja karena sudah ada tempatnya. Ini kita lanjut jalan lagi sambil nyebrang jembatan. Jadi emang telaganya itu luas. Buat jalan kaki juga lumayan buat olahraga. Telaga Saat itu luasnya 1,5 hektar dan ini tuh ternyata danau alami loh. Aku kira ini tuh danau buatan, tapi ternyata ini tuh bener-bener danau alami. Ini jalannya juga udah lumayan, tapi kalau jalan kaki suasananya kayak gini nih enak ya. Jadi mau jalan jauh pun juga ya asik-asik aja. Di bagian depan itu ada jembatan gantung, nanti kita coba ke sana ya. Sayangnya pas sampai di sini nggak jadi lewat jembatan gantung karena jembatannya lagi ditutup. Nah, ini beberapa tempat nginap yang ada di bawah dan suasana itu alam banget ya. Jadi begitu bangun tidur keluar langsung lihat telaga.
Ini view dari sisi seberang yang kita tadi udah lewat jembatannya. Itu di bagian atas juga ada lokasi glamping. Rate glampingnya itu beragam, mulai dari 750.000. Kalau pingin foto-foto di sini dan agak ribet kalau foto sendiri, tenang aja karena di sini tuh banyak kang foto alias fotografer yang udah standby dan siap untuk bantu kita. Harga fotonya pun juga sangat bersahabat ya, cuma 5.000 per foto. Menurutku Telaga Saat ini cocok untuk dijadikan salah satu destinasi menghabiskan waktu bersama keluarga di weekend ataupun di weekdays. Kalau misalkan punya budget lebih bisa menikmati fasilitas glampingnya. Kalau misalkan mau main-main bisa sewa kapalnya atau misalkan ikut trekking dan aktivitas yang lain. Tapi kalau misalkan mau hemat juga bisa banget. Kalian bisa pakai fasilitas gazebo untuk duduk-duduk, menikmati view dan juga ngobrol-ngobrol atau bisa jalan-jalan lewat trek yang sudah dibuat ini. Karena udah mau jam 11 jadi kita akan langsung lanjut aja. Waktu keluar ternyata kan arah keluarnya ini tuh agak beda nih sama yang waktu masuk. Justru malah jalanannya itu lebih bagus karena sudah dikonblok. Jadi kalau misalkan dari jalanan masuk sampai jalanan keluar itu bisa kayak gini semua tuh akan lebih enak dan memudahkan terutama untuk pengendara motor juga ya, karena kasihan nih kalau misalkan naik motor jalanannya terlalu berbatu. Kalau view dari kacanya nggak seindah waktu berangkat, mohon maaf ya karena kayaknya tadi tuh waktu parkir mobil dapat kenang-kenangan dari burung. Jadi kok ya pas tempatnya itu bener-bener di depan kaca tempat aku shoot ya, jadi agak kurang indah gitu. Kalau disuruh ngulang ke sini lagi sih aku mau ya, tapi mungkin destinasinya pindah ke Telaga Warna ataupun mencoba aktivitas yang lain. Dari sini aku akan langsung menuju ke hotel tempat staycation. Estimasinya kalau dari Maps itu kurang lebih 35 menit. Jadi sekitar setengah 12 siang nanti kita akan sampai ke area hotelnya. Sekarang kita udah perjalanan turun dan kalau dari sini sih kayaknya lancar ya, semoga bisa sampai tepat waktu di hotelnya. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti staycation virtual bersama langganan jalan di Botanica Sanctuary.